Rahman untuk praktek memakai kain ihram bagi yang laki-laki, kemudian kita praktek tawaf, praktek sa'i dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan sama ibadah umroh nanti. Kalau kemarin kan kita baru lewat Zoom saja. Nah, sekarang kita coba praktek biar bisa lebih merasakan dan lebih mengingat ya Bu ya. Dan nanti insya Allah kita akan manasik sekali lagi di Jakarta di hari kedua perjalanan kita. Jadi hari Ahad berangkat, Senin paginya kita akan manasik lagi bersama dengan jamaah yang dari Jakarta bersama Ustadz Fauzi. Sebelum nanti Ustadz Abdul Rahman membimbing kita untuk manasik umroh, saya akan menyampaikan teknis keberangkatan, kepulangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan teknikal kita perjalanannya Bu ya. Sudah kami bagikan detail perjalanannya, sudah dapat semua ya. Oh Pak Norman ada di ini kok suami istri jauh-jauhan sini Bu, di depan aku nggak apa-apa Bu, biar gak hilang. Sini Bu, nggak apa Bu. Sini Bu, mangga Bu, di depan Bu. Biar kompak. Biar gak kosong. Iya. Oke. Ya, pertama tentang keberangkatan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari Ahad 5 November ini adalah hari keberangkatan kita. Take off-nya jam berkumpul di bandara Hongkong maksimal jam 11. Ya Bu ya, maksimal jam 11 kita sudah berada di terminal keberangkatan di Bandara Hongkong. Pakai Garuda nanti kita kasih tahu lah lain apa itu ya, kan ada A, B, C, D gitu kan, nanti kita kasih tahu di apanya. Kemudian kita akan sholat zuhur dan asar di jamaah karena nggak memungkinkan nanti sampai sana kan sudah maghrib. Di Bandara Hongkong kan ada prayer room tuh di paling pojok aisle A itu ya, ada prayer room. Nanti kita sholat di situ zuhur dan asar di jamaah dua-dua. Jadi usahakan, tapi di situ ada tempat wudhu sih ya. Kalau mau wudhu dari rumah lebih enak lah, biar lebih nyaman di sana, nggak buka-buka lagi ya. Kemudian kita akan sediakan makan siang, ya sarapan masing-masing di rumah. Kemudian nanti makan siang kita sediakan makan siang box biar nanti perjalanan sudah terisi. Kemudian landing di Jakarta, insya Allah pukul 18.05 ya, jam 6 sore ini sudah maghrib tuh. Kemudian kita akan dijemput menuju ke Hotel Ibis Budget yang dekat bandara, check-in, koper kita bagi, kemudian silakan beristirahat. Ya, dan makan malam kita nanti sediakan. Nah, malam itu nanti kita bisa packing ulang ya, karena nanti akan pakai koper yang kita berikan. Jadi malam itu begitu datang setelah makan malam, bersih-bersih dan sebagainya, silakan nanti bisa packing ke koper yang nanti akan dibawa. Jadi ibu-ibu boleh, Bapak dan Ibu boleh bawa dari sini satu koper. Nanti di sana akan kita berikan satu koper lagi, bisa kita bawa semua juga, 2 koper untuk. Jadi enggak. Tapi kalau yang mau ditinggal pun boleh. Nanti kita akan fasilitasi penitipan koper. Misalkan satu koper mau ditinggal boleh. Tapi mau dibawa semua juga nggak apa-apa. Dari sini mau bawa koper yang kecil misalkan juga bisa. Jadi nanti balik ke sini lagi bawa 2 koper. Hari Seninnya Bu, nanti kita akan berangkat ke Jeddah ya, pakai Lion Air, kemudian take off-nya jam 12 siang, landing di Jeddah insya Allah pukul 18.20. Nah kemudian hari Senin begitu kita kedatangan, keesokan harinya kan kita hari Ahad malam datang Jakarta, nginap, kemudian kita packing. Harapannya malam itu sudah siap semua urusan koper. Ya, sudah siap semua urusan koper. Besok paginya sudah beres. Sebelum subuh kita sudah mandi, sudah siap-siap mandi, koper sudah siap. Kemudian ya mandinya nanti mandi remis saja, nanti bisa dijelaskan sama Ustaz. Salat subuh kita langsung tancap gas untuk manasik.
gitu ya, manasik di jam 5 sampai 8. Ya habis subuh lah, habis subuh sampai jam 8. Kemudian setelah manasik kita sarapan di hotel. Setelah itu baru ada acara pelepasan dari pihak manajemen dari travel. Jam 9 kita berangkat ke bandara bareng-bareng. Check-in pesawat jam 12 take off. Bisa dipahami Bu ya. Jadi malam kita siap-siap prepare barang, paginya sebelum subuh kita sudah mandi, siap semua. Kita ikut manasik, barang sudah siap. Jadi setelah sarapan tinggal angkut saja koper-kopernya, sudah nggak apa namanya packing lagi. Oke, kemudian kepulangan saat di Mekah di Madinah nanti Ustadz Roman yang akan menjelaskan. Nah, kepulangan hari Senin 13 November kita berangkat dari Jeddah jam 20 malam ya atau jam 8 malam. Kemudian sampai di Jakarta, landing di Jakarta keesokan harinya Bapak dan Ibu. Hari Selasa 14 November jam 10 pagi. Ya, kita malam Selasa atau Senin malam berangkat, kemudian nyampe di Jakartanya hari Selasa 14 November jam 10 pagi. Setelah itu kita langsung check-in lagi di Hotel Ibis Budget. Kita menginap lagi 1 malam. Jadi ini waktunya agak luang nih. Ya bisa santai atau mau kemana terserah lah pokoknya. Sampai semalaman, siang sampai malam itu kita free, kosong, bisa digunakan untuk istirahat juga di hotel. Kemudian hari Rabunya, keesokan harinya, kita sudah take off untuk menuju ke Hongkong lagi jam 7.25. Jadi habis subuh kita langsung berangkat nanti rombongan ke bandara untuk check-in, kemudian 7.25-nya sudah take off. Oke. Kemudian bagasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Untuk Lion Air bagasinya maksimal 25 kilo. Jumlah kopernya 2 pieces. Maksimal. Kalau Garuda Indonesia beratnya 30 kilo. Ini ini kebalik ya coba Bu. Kita cek di sini. Sepertinya kebalik coba. Kita cek di sini dulu. Oh sama, betul. Sudah betul Bu. Untuk Garuda 30 kilo tidak ada batasan jumlah koper, tapi ya kita mengikuti yang lain berarti 2 koper ya maksimal. Yang masuk bawah, masuk atas ya standar seperti biasa 7 kilo. Nah jadi Ibu dari sini bawa 1, kemudian misalkan nanti ke Mekahnya tetap mau dibawa 2 plus 1 dari travel juga boleh, atau mau ditinggal 1 juga boleh, biar bawanya 1 saja misalkan, atau bawa 2-duanya nggak apa-apa. Nanti begitu pulang, koper misalnya yang ditinggal bisa kita kembalikan lagi. Oke, kemudian terakhir masalah lain-lain. Misalkan ada yang beli HP di Hongkong, kemudian di Indonesia sekaligus mau diaktifkan emailnya itu juga bisa. Ya, tapi yang paling penting ini dulu nih, daftar bea cukai online. Karena setiap kedatangan ke Jakarta, ke Indonesia dari luar negeri harus, kalau dulu kan kita ngisi kertas kecil itu Bu ya. Nah, sekarang kita ngisi online. Nanti linknya saya kasih lah malam sebelum keberangkatan tuh, nanti bisa kita isi malamnya. Dibuka ini icd.beacukai.go.id, nanti diisi flightnya nomor berapa, terus nama kita, nomor paspor segala macam. Nah kalau HP kita mau didaftarkan email, nanti pas yang pilihan HP kita bisa klik yes atau klik ya, nanti baru emailnya diisi berapa, merek HP-nya apa, harganya berapa. Nanti begitu sampai di Bandara Suta, nanti ada setelah pengecekan cukai itu ada counter pendaftaran email. Nah di situ
bisa kita daftarkan. Kalau harganya lebih dari 500 USD, berarti 500 kali 8, 4 ribuan, namanya 4.000 Hong Kong dolar, akan kena tambahan pajak. Tapi kalau harganya di bawah 4.000 dolar, free, masih nggak kena pajak. Nah itu biar nanti HP-nya bisa dipakai nomor Indonesia. Tapi kalau nanti pulang mau ganti HP baru lagi, ya nggak usah didaftarin, nggak apa-apa. Ini pilihan saja, nggak opsional. Oke. Nah begitu Bapak dan Ibu sekalian tentang teknis keberangkatan dan kepulangan termasuk hal-hal lainnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu sebelum kita berikan ke Ustaz. Ya Bu Heni, silakan. Pakai apa Bu? Oh suntik, ya. Suntik saya kemarin tanya, enggak Bu, tanya travel enggak? Iya. Kecuali haji ya Ustaz ya. Umroh kemarin saya tanya, suntik meningitis enggak perlu. Setelah ini coba saya pastikan lagi, saya tanyakan lagi. Ada lagi, Bu? Soalnya pas pengajuan visa juga nggak perlu pakai itu, kan biasanya itu digunakan untuk berkas pengajuan visa kan. Travel nggak minta, terus saya tanyakan nggak minta apa namanya persyaratan suntik meningitis. Ada lagi? Ya silakan. Nah, boleh apa? Boleh. Yang penting ya mungkin ketemu di lobi gitulah ya. Ya, ya atau ya kalau nggak banyak ke kamar juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau rombongan kayaknya nggak apa-apa Bu. Iya. Di apa namanya? Nanti kan tinggal kasih alamatnya aja. Hotel bisa. Jadi itu naik naik bis Damri juga bisa kok. Biasanya di situ ada checkpoint tuh di Damri itu, berhenti sebentar di apa depan itu saja. Ada lagi? Bu, kalau oh iya, dia silakan. Ya, Hah? Air zam-zamnya kalau menurut sini dimasukin ke bagasi Bu. Ya, iya masuk masuk bagasi. Kan itu juga nggak banyak lah, paling berapa itu saya belum dikasih tahu beberapa liter atau berapa liter. Aku di depan tahu. Iya, ini. Nah, ini. Pak Abi, ini mohon maaf kita sudah mulai duluan tadi ya, tapi manasiknya belum. Nah ini informasinya tadi kan ada di situ semua. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Setelah ini kita persilakan kepada Ustaz Abdul Roman untuk menyampaikan materi kita untuk praktek umrohnya saja. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang atur Ustaz. Ya, materinya ada Ustaz ya? Ya, di sini kan. Ya, saya yang atur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah yang sama-sama kami hormati yaitu Pak Ustadz Imam Baihaqi selaku GM Dompet Duafa Hongkong. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu semua jamaah umroh, insyaallah menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah di tempat yang mulia, ya, di tempat yang seluruh umat Islam mengidam-idamkan bisa ke sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita diberikan sehat walafiat, ya, sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal, ya, kemudian berangkat dengan kesehatan dengan baik-baik, insyaallah pulang juga dengan keadaan yang baik. Ya, bahkan insyaallah mudah-mudahan kita semua berharap bisa mendapatkan umrah yang makbulah dan umrah yang mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana ibu semua sehat, Bapak? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ya. Jadi alhamdulillah, ya, kehormatan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa ketika kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Ya, mudah-mudahan nanti juga bisa diizinkan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ya amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ini jelaskan di dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Bahwasanya tunaikan yang namanya ibadah haji kemudian umrah lillahi ta'ala. Yang pertama memang kita harus luruskan niat Bapak Ibu semua. Ya. Jadi yang pertama kita harus lakukan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, innamal a'malu binniyat. Jadi ketika Bapak Ibu, ya, para jamaah semua mengeluarkan uang, ya, kos biaya, kemudian tenaga, pikiran semuanya, mudah-mudahan ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu mau jadi, ya, umrohnya yang makbulah, mabrurah. Bapak mau umrohnya mabrurah. Ya, jadi harus dimulai dari awalnya. Ya, nggak bisa kita di belakangnya saja, nggak, tapi dari mana? Ya, dari awalnya niatnya itu harus, ya, kita perbaharui, kita tajdidun niyah. Ya, senantiasa bahwasanya kita niat umroh itu bukan untuk orang lain, ya, bukan untuk ria, ya, bukan untuk pasang di DP WhatsApp kita atau dipasang di status WhatsApp tuh. Ya, nggak masalah kalau mau pasang di sana. Ya, tapi kita harus niatkan bahwasanya bukan untuk ria. Ya, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan orang-orang yang melihat, ya, status kita tergugah hatinya untuk bisa pergi umrah. Bukan maksud untuk ria. Makanya ketika kita pasang, ya, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melihat status kita ini, ya, itu bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji, pergi umrah. Kadang kita juga yang melihat status teman kita yang lagi di Saudi, lagi di depan Ka'bah atau Masjidil Haram, juga nggak boleh langsung seuzon. Oh, norak banget sih, baru pergi sekali doang juga katanya. Ya, gaya banget katanya. Mau dilihat orang, ya, supaya dibilang udah umrah. Nah, jangan kita suuzon sama orang. Ya, kita harus husnuzon. Ya, mungkin tadi dia share status itu, mudah-mudahan bisa menggugah hati kita, ngajak kita buat ibadah haji, ibadah umrah. Nah, ini Bapak Ibu semua, bahwasanya umrah ini berasal dari kata amara, yang artinya adalah meramaikan, yaitu berkunjung atau ziarah, kemudian meramaikan, ya, Masjidil Haram, ya, dengan ibadah tertentu dan juga tempat-tempat tertentu.
Jadi yang kemarin sudah ikut ibadah manasik ya, manasik pertama, ini kita sekedar mengulas sedikit ya. Nanti ibu bapak semua yang baru ikut manasik, mungkin nanti kalau ada yang tidak dipahami, nanti bisa ditanyakan. Ya, jadi kita harus paham dulu. Jangan kita ibadah itu tapi nggak paham. Ngapain kita umroh? Ya, sedangkan kita nggak paham, harus paham. Atau kita nggak sekedar ikut-ikutan. Oh, ada orang umroh, ikutlah umroh. Enggak, tapi kita harus memahami apa itu esensi ibadah umrohnya. Supaya apa? Tadi supaya ibadah kita lebih mantap lagi. Ya, sekedar kita memahami, kemudian juga kita menjalankan, yaitu tentu dengan sesuai contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara bahasa berkunjung atau ziarah, kemudian meramaikan Masjidil Haram ya, dengan ibadah tertentu dan tempat-tempat tertentu. Ya, jadi nggak bisa seenak kita. Makanya kita hadir di sini ya, manasik alhamdulillah. Ya kalau dihitung ini sampai 3 kali manasiknya ibu. Kalau di Jakarta berapa Ustaz? Biasanya cuma sekali kalau di Jakarta itu. Ya kalau ibu ya kemarin 1 kali, hari ini sekali lagi, nanti di Jakarta. Nah, pokoknya kudu dapat tuh yang namanya mabrur. Pak Nurman tahu kudu artinya? Bukan mengkudu murah. Harus ya. Harus dapat umroh yang mabrurah. Ya. Apa itu mabrurah? Nah, ini harus dipahami. Jadi mabrurah itu bukan sekedar tadi kita ibadahnya benar. Makanya tadi dari pertama kita harus benerin niat kita, ibadah kita. Nanti pulang umroh juga ada efeknya ya dalam ibadah kita, dalam perilaku kita, keseharian kita. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya orang yang haji dan umroh itu fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Jadi dari mulai umroh ya, dari mulai kita niat ihram, bahkan sebelumnya memang kita kudu harus jaga yang namanya ucapan, perilaku yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu semuanya. Bahkan setelah kita pulang ke Jakarta, pulang balik lagi ke Hong Kong, salah satu ciri umroh itu mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan kita jauh lebih baik. Perbuatan kita jauh lebih baik. Jadi bukan sekedar ibadahnya doang. Makanya itu ada yang menjelaskan, membedakan antara makbul dengan mabrur. Ya, makanya ibadah haji umroh ini unik. Ya, belum dikerjakan tapi sudah didoakan. Kita semua didoain nih. Mudah-mudahan umrohnya mabrur. Dan kita ngucapnya mabrur, betul nggak Bu? Ya, bukan makbul. Ya, makbul itu diterima. Mabrur itu penuh dengan kebaikan. Jadi setiap umroh, kalau yang mabrur insya Allah makbul. Tapi umroh yang makbul belum tentu mabrur. Bisa dipahami nggak nih? Ya, umroh kalau makbul belum tentu mabrur. Tapi kalau sudah mabrur insya Allah makbul. Kalau makbul itu sekedar diterima tuh rentetan ibadah umrohnya. Ya, mungkin benar ya ibadah umrohnya benar, tapi pulang umroh dia suka zolimin orang lagi, ya suka berbuat kasar, ya nipu orang dan sebagainya. Nauzubillahimin. Nah, berarti itu nggak mabrur tuh, hanya sekedar makbul. Kita pengen makbul kemudian mabrur. Nah, ini nanti ya kita insyaallah mudah-mudahan ya kita semua nanti akan latihan manasik ya dari Ka'bah, kemudian nanti ada Multazam, ada Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dan ini akan kita hadapi nanti. Bapak Ibu semua akan melihat di sana ya kenikmatan yang Allah berikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini tadi ya, sengaja berziarah ke Baitullah untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu. Ini umroh haji ya, kita sengaja ya niat
ya untuk pergi umroh, melakukan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya kemudian juga ke tempat-tempat tertentu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Bahwasanya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hukum umrah, ada fardu ain. Jadi setiap kita ya sebenarnya wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mampu ya haji atau umrah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali hukumnya wajib setiap individu bagi yang mampu. Dalam mazhab Imam Hanafi kemudian Imam Malik bahwasanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Di sini ada yang sudah umrah, Bapak Ibu? Sudah ya. Berarti ada kewajiban umrahnya sudah gugur. Ya, jadi nanti bisa langsung membadalkan bagi yang sudah umrah. Yang belum umrah, nanti umrah pertama itu harus niat buat dirinya sendiri. Baru nanti umrah selanjutnya kan ada 2, yang 3 itu opsional. Jadi ada beberapa kali umrah. Nah, beberapa kali umrah itu ibu bapak bisa membadalkan. Orang tua yang belum pernah umrah silahkan. Atau anak belum pernah umrah yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala silahkan bisa badalkan. Yang penting ibu bapak sudah pernah umrah sekali. Dan ini dari hadis ya. Keutamaan umrah ya bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang kewajiban ya jihad bagi para wanita. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bagi mereka ada kewajiban jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu ibadah haji dan ibadah umrah. Ini jihad semuanya, jihad harta, jihad jiwa, ya pikiran semuanya. Apalagi nanti mudah-mudahan ibu ya bapak bisa diizinkan untuk ibadah haji. Ya amin ya rabbal alamin. Nah, ini utama ibadah umrah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, pokoknya ini semua ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ini dikatakan oleh Rasul, al-umrah ilal umrah. Ya, antara satu umrah dengan umrah yang lainnya. Makanya kita di sana nggak bikin sekali doang umrahnya, tapi beberapa kali. Ya. Kalau udah kenal daerah sono mungkin nanti ketika acara bebas dia pengennya umrah terus. Karena udah tahu caranya. Ya, kalau kuat ya fisiknya, yang penting jangan diporsir karena Bapak Ibu kan harus nanti seminggu ya Ustaz ya. Ya kira-kira seminggu itu harus jaga kondisi ya supaya nanti ibadahnya enak di Mekah ataupun di Madinah. Apalagi nanti akan menghadapi cuaca yang agak sedikit berbeda, kemudian juga keadaan antara Mekah dan Madinah itu yang cukup berbeda. Biasanya kalau Mekah itu dia rada rame, ya kurang tidak terlalu kondusif. Makanya dulu Rasulullah hijrahnya ke Madinah. Kalau Madinah biasanya rada adem, rada enak ya suasananya. Kemudian termasuk fisabilillah ya orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa kita ya. Jadi sifat fakir ya, pelit, bakhil dan sebagainya ini insyaallah dihapuskan dalam diri kita dan semua biaya kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan seperti kita ya healing jalan-jalan ke Singapura, ya ke Eropa ataupun yang lainnya, tapi ibadah ini ketika kita mengeluarkan biaya semuanya akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan ya, kemudian kita juga menjadi duta-duta Allah Subhanahu wa taala, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini syarat umrah ya, Islam, balik, merdeka, akal sehat, ya tentunya istithaah. Ya lahir batin ya sehat semuanya, kemudian juga aman dalam perjalanan.
Nah, ini nanti ada rukun umroh, kemudian ada wajib umroh. Kalau rukun umroh, ya kalau ini tidak dilaksanakan, ya maka umrohnya tidak sah. Ini perbedaan antara rukun dengan wajib. Jadi kalau rukun, ketika yang 5 ini tidak dilaksanakan, salah satunya, maka umrohnya tidak sah. Kalau nggak sah harus diapain Bapak Ibu? Diulang lagi. Yang pertama tadi niat nanti, ya ketika kita ambil miqat, ya sebelumnya tadi Bapak Ibu semua, jadi ketika di hotel itu sudah niat mandi ihram. Ya tadi jelaskan oleh Ustaz Imam, ketika sebelum manasik itu Bapak Ibu ketika mandi sudah niat untuk mandi ihram. Niatnya gimana? Kalau mau dilafalkan, ya kita baca nawaitul ghusla. Bisa diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-ghusla sunnatal ihrami lillahi ta'ala. Aku berniat untuk mandi. Al-ghusla itu mandi sunnatal ihram. Mandi sunnah untuk ihram lillahi ta'ala. Ya, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enggak usah ditambahin rakaataini mustaqbilal kiblati ya. Ya repot lagi ntar urusannya. Repot lagi urusannya ntar. Ya, jadi itu aja. Ustaz susah bahasa Arabnya. Enggak apa-apa Ibu mau pakai bahasa Indonesia silahkan. Ya saya niat mandi ihram, ya sunnatan lillahi ta'ala, mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti ada, biasanya ada buku panduan bacaan-bacaannya nanti dikasih. Ya. Jadi Ibu udah niat tuh. Nah, sebelum niat, apa tadi kan kita niat mandi ya. Jadi mandi, kemudian nanti setelah mandi, ya, yang perempuan berarti sudah pakai pakaian yang dipakai untuk tawaf nanti umrah pertama kali, sudah persiapan. Begitu juga bapak-bapak yang laki-laki sudah persiapan juga, kain ihramnya disiapin nanti. Jadi di pesawat itu udah nggak repot lagi, ya. Jadi nggak nanti di sana ngeluarin ini bingung dengan kain ihramnya, jangan. Tapi sudah persiapan, ya. Nanti di hotel itu sudah niat mandi ihram, kemudian pakai pakaian biasa. Nanti di pesawat itu niat lagi, ya niat untuk melakukan ibadah umrah. Jadi kalau tadi saya berbincang sama Ustaz Fauzi, jadi Bapak Ibu sudah dikabarin nanti ada komandonya dari Ustaz Fauzi. Ya kira-kira 1 jam ya itu sudah dipersiapkan katanya yang laki-laki untuk pakai ihramnya. Ya. Jadi 1 jam sebelum landing itu yang bapak-bapak semuanya bisa bersiap untuk memakai ihram. Nanti ketika sudah ya mau sampai ambil miqat. Jadi miqat itu nanti adalah tempat kita mengambil niat. Ya sama seperti sholat kita harus niat dan sebagainya. Nanti kita akan jelaskan ini semua. Niat, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, kemudian tertibnya. Kita jelaskan dulu. Ini wajib umrahnya, ini niat ya dari miqat, dari tempat miqatnya. Ya. Nanti dikabarkan oleh Syekh Fauzi di dalam pesawat itu dikomandoi untuk sama-sama nanti kita melafalkan niat ketika sudah di tempat miqat. Miqat itu tempat ngambil niat kita untuk melaksanakan ihram. Kemudian kalau sudah niat, maka ini semua harus dijalankan, meninggalkan larangan ihram. Kemudian tawaf wada nanti ketika ingin meninggalkan kota Mekah. Nah, wajib umrah ini kalau dilanggar, ya, kalau misalkan kita mengerjakan larangan padahal itu larangan kemudian kita kerjakan, maka umrohnya tetap sah, tapi ada kewajiban untuk membayar fidyah atau denda. Ya,
Pilihan bisa motong seekor kambing atau memberi makan ya 6 fakir miskin atau puasa 3 hari. Ya, itu pilihannya nanti. Nah ini ya yang laki-laki, kemudian yang perempuan. Ya ketika nanti ya sebelum kita ambil niat ketika nyampe mikot. Jadi kita semua sudah memakai pakaian ihram. Kalau tadi yang perempuan itu kan sudah dari dari Indonesia ya. Ya sudah siap-siap. Ya kalau mau ganti silahkan, yang penting tadi ada jeda waktu kira-kira 1 jam. Yang penting kita sebelumnya tadi sudah niat mandi ihram. Memakai 2 helai kain yang bagi laki-laki ini tidak berjahit. Ya, 1 helai dipakai dengan cara disarungkan, kemudian 1 helai lagi nanti ya di atas diselendangkan. Ya, sebelah kiri menutup bahu, kemudian sebelah kanan ya di bawah ketiak. Mau dipraktekkan, Bapak Ibu? Kita praktekkan. Sudah. Ya. Ini agak panjang deh. Ya ini kan Bapak Ibu semua ada 2 helai ya. Ya, ini tergantung badan juga. Kalau badannya rampingan, jadi enak nariknya panjangan. Ini karena badan saya over juga kayaknya. Ya, jadi ada beberapa cara. Yang pertama emang nggak terlalu beda ketika kita pakai sarung. Yang laki-laki bapak-bapak semua. Ini yang pertama kita harus samakan dulu nih ujung sama ujungnya. Ya, ujung sama ujungnya. Ini yang pertama ya. Yang pertama, kalau dia badannya cukup ramping atau ininya cukup besar, enak baginya. Seperti kita pakai sarung. Ini yang bawah memang ada beberapa cara. Ya. Ini yang pertama. Seperti apa? Seperti kita pakai sarung. Jadi pertama seperti ini. Langsung telunjuknya nih ini buat ngelipat seperti ini. Ya, supaya apa? Supaya dia agak masuk ke dalam, supaya nanti safety. Ya, supaya aman. Kemudian seperti ini. Yang kedua. Nah, apa namanya, Bu? Dijepit ya, dijepit. Nah, ya, seperti ini. Nah, tuh hampir sama seperti kita pakai sarung. Ya, jelas nggak, Pak? Ya, di dalam, yang ini dalam. Ini yang pertama. Sama. Bisa sama. Bawahnya udah kita. Iya. Bawahnya ke ini. Di atas itu. Atau Gantung aja di atas mata kaki usahakan. Ya itu kayaknya ada yang gedean emang. Tadi saya coba. Boleh deh, sini. Biar enak ya. baginya. Jadi happy. Tapi better lebih baik enggak sih? Agak gantengnya aja. Pokoknya di atas mata kaki aja. Gini, Pak. Yang pertama. Oke. Kayak pakai sarung. Dibagi 2. Salah Pak Nurman, enggak begitu. Nah, begini dulu. Ujung sama ujung. Nah. Itu nanti cara yang kedua itu nanti. Begini dulu, Pak. Sudah? Langsung. Yang kanan digerakkan. Yang kanan, yang ujung.
pastikan bawahnya juga ikut menepuk ya. Iya, iya. Biar nanti bisa dijepit ininya nih. Ketek kita, ketiak kita ini menjepit. Nah, dibalikkan seperti ini. Ini yang ini dilepas. Ya, jadi kan seperti ini nih. Nih, Nah, balikin. dibalikin. Nah, Baru yang ini yang depan ya, Pak. iya. Itu tutup dalam nanti. Oh, itu Itu dalam Ustaz. Gini. Supaya ini aja tadi, supaya dia. Nah, gini. Ya. Nah, seperti biasa kayak pakai sarung. Nah, ininya di dalam Pak Nurman. Pokoknya yang ini nih yang kebelah, bukan di luar. yang kebelah itu di dalam. Rendah-rendah. Nah, ini kalau bisa ininya di atasin agak ke atas. Biar dia agak ngunci. Jadi ujung ini nih agak di atasin, Pak. Biar nanti ngunci dia. Jadi kan kita megang ini, nah langsung. Langsung. Seperti pakai sarung kita lipat. Digulung. Pakai sabu Nanti nggak apa-apa. Jadi Bapak kalau mau beli sabuk silahkan. Jadi lebih aman lagi pakai sabuk. Ya. Ya melorot berapa yang ya. Nah ini harus diperhatikan. Karena aurat kita kan di atas. Dari atas pusar ya. Pokoknya pusarnya jangan sampai kelihatan nanti. Ya, sampai nanti ke lutut tuh, aurat kita semua. Ya. Dia harus perhatikan. Kalau ini udah enak, apalagi kalau ditambahin sabuk lagi lebih mantap lagi. Gitu. Yang pertama. Jadi nanti ketika sholat juga aman. Kita kan soalnya pakai ihram ini bukan buat tawaf aja. Tapi nanti ketika sholat sunnah ihram nanti setelah sholat sunnah setelah tawaf itu. Ya, atau nanti ketika Bapak Ibu masuk waktu sholat, ya lagi umroh, tiba-tiba kan masuk waktu sholat gitu ya. Nah, tetap ikut sholat dengan pakaian ihram. Jadi aman. Seperti ini. Ini yang pertama. Jelas ya, Pak? Satu aja. Enak sih seperti ini. Gitu aja biar nggak bingung. Nah, gitu aja. Coba. Jalan, Pak. Enak nggak? Jalan. Nah, itu kan kebuka nggak kelihatan ininya. Ya. Pak Nurman mau lari-lari juga nggak apa-apa, ngejar istri gitu kan. Istri nggak gitu. Apa yang dalam ini kan nggak boleh pakai kan? Nggak boleh, semuanya harus. Kertas nggak boleh kan? Itu yang tadi yang nggak boleh berjahit. Laki-laki nggak boleh berjahit. Pokoknya semua lepas. Makanya depannya harus safety. Ya. Depannya harus safety. Nah, atasnya mana? Atau saya mau praktek juga deh. sama aja apa? Oh, biar aja enggak. Aku boleh Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, jelas ya Pak bawahnya. Jadi kita yang satu lagi agak kita bahasa kita nih kita satuin lah istilahnya. Kemudian kita taruh di sini. Yang penting kita perhatikan ujungnya. Nih, kayak orang pakai sorban diselendangin, ya. Yang kiri, ujung yang kiri tarik, dimasukin ke belakang. Ujungnya, ini kan nanti Bapak kalau ada yang pakai sabuk lebih safety lagi, bisa langsung dimasukin dan sabuknya. Kalau ini kan saya dimasukin ke dalam ihramnya. Biar safety. Ini yang kiri, yang kanan diselipin di sini. Atau Bapak Ibu mau yang kanan dulu baru yang kiri silahkan.
Pokoknya yang kanan itu di dalam. Nah, ujungnya sama diselipin juga di belakang. Nah, diselipin di belakang. Nanti ininya tinggal diturunin. Nah, ini lebih safety, kita mau bergerak kayak apa aja. Kalau di apa ininya pakai sabuk, ini nggak bakal keluar, nggak bakal copot. Aman. Allahu Akbar. Ini kan tutup semua. Ya. Ini kan pakai itu, makanya pakai sabuk. Pakai sabuk, biar ngunci dia. Gitu. Karena kalau nggak seperti ini, kalau kita biasa aja, kita selempang biasa, nanti rawan ketika sholat bakal copot. Jadi kita kalau nggak tahu caranya, kita gini aja. Nah, kita gituin aja yang kita ketika juga sholat copot, lanjang kita kan. Jelas gak Pak? One more. One more ya. Nah, jadi apa? Nah, kita perhatikan ujungnya. Kita bagi sama ya. Jadi yang kiri di mana? Atau mau yang depan dulu, yang kanan biar gampang. Ya. Yang penting ujungnya diselipin di sini. Karena ya. Oh iya. Ya, yang kanan. Kanan. Iya, kanan. Ya. Terus yang kiri sama. Selain tangan juga melawan arah. Ya, belakang. Coba belakangnya. Dilebarin. Nah. Ya. Airnya itu kalau panjang kan enak. Nah, itu udah aman udah. Nah, ini ketika tawaf, ya yang di bawah, yang di mana, yang di apa, yang ditutup kan, yang kanan, ya yang terbuka ya, yang kanan kan, tinggal diambil. Nah, ditarik, tinggal copotin aja, ketika tawaf. Nah, selempangin. Nah, ketika selempangin diikat di sini. Ya, diselipin. Kanan mana Pak? Di bawah ini Pak. Bawah ketika tawaf. Diselipin. Ya. Aman kita. Iya. Copot lah. Jadi ketika mau udah masuk nanti Masjidil Haram, dibaca doa Masjidil Haram, masjid Allahumma ftahli abwaaba. Juga dia akan dibimbing sama Jokowi doa untuk kita bisa melihat yang namanya Baitullah, yaitu Kak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat doanya. Ini saya bacakan doanya. Allahumma zid ala hadzal bait tashrifan wa takriman wa ta'ziman
wa mahabata wa barra wajib ala man i'tamarahu au hajjahu au ra'ahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa barra. Ya, artinya ya Allah kita tambahkanlah kemuliaan buat Baitullah di Ka'bah. Masalahnya ini kemuliaan semuanya tuh tasrifan, takriman, ta'ziman, wa mahabatan wa barra. Dan kita minta juga supaya itu terpercik buat kita. Kita bagian berkahnya dari melihat yang namanya Ka'bah. Makanya di situ nanti kita bakal merasakan koneksi kita dengan Ka'bah. Jadi kalau nggak doa rasanya beda. Makanya doanya jangan tulisan aja, tapi masukin ke dalam. Maka insya Allah doa itu akan menangis. Ya, apalagi yang baru pertama ngelihat kan, baca dulu supaya nanti tawafnya terkonek semuanya. Nah lagi-lagi bacanya jangan pakai lisan aja. Sama ketika nanti kita langsung praktek atau gimana? Langsung ke sana toh? Ya boleh. Boleh karena waktunya juga. Sampai jam berapa kita? Jam 1 insya Allah. Gimana Pak? Udah aman? Insya Allah. Ya. Yang atas coba dulu Pak, biar nanti bingung. Ya, jadi dari hotel sampai masuk Masjidil Haram sebelum tawaf, Bapak tadi semua ditutup yang tadi seperti tadi. Nah, ketika sudah mau tawaf, mendekati Hajar Aswad nanti baru ya, dibuka yang kanan. Ya, seperti dari hotel sampai Masjidil Haram ini aja. Ini kan di dalam tadi kan amarnya. Jika nanti mau tawaf, ya. Sudah aman. Ya. Kita langsung ya. Sana berarti ke belakang ya. Ya. Ya, jadi tadi Bapak Ibu ketika masuk Masjidil Haram maka baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Semoga kita semua ya dibuka pintu keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Seperti kita masuk masjid atau mushola pada umumnya. Kemudian nanti mutawaffinya Ustaz Fauzi akan membimbing. Ya. Yang pertama ya pasti yang dicari adalah awal. Jadi awal kita melaksanakan tawaf itu dimulai dari yang namanya Hajar. Ya, ini kelihatan Ibu. Bapak Ibu, ini Hajar Aswad ya. Hajar Aswad, kemudian ini pintu Ka'bah. Nah ini nanti di antara ini ada namanya multazam. Jadi antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah adalah multazam. Semuanya adalah tempat kita mustajab untuk berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saya jelaskan dulu juga. Ini namanya rukun Yamani. Jadi di belakangnya Hajar Aswad ada seperti itu. Ini gambarnya agak buram. Jadi kain yang terbuka tapi bentuknya adalah batu. Nah, ini adalah namanya rukun Yamani, rukun Yaman. Ya. Nanti di sini ada makam Ibrahim. Pernah lihat kan Bu? Makam Ibrahim ya? Nah, nanti di sini ada namanya Hijr Ismail. Ya, di sini nih. Ada Hijr Ismail. Nah, nanti kita semua akan diarahkan pertama kali adalah kita cari yang namanya Hajar Aswad. Patokannya gampang. Karena kita orang banyak, ya. Ada 30 orang, kemudian juga yang tawaf bukan kita sendiri. Kalau Hajar Aswad nggak kelihatan, patokannya pertama apa? Ada askar lagi gelantungan.
ada satu polisi lagi gelantungan jagain Hajar Aswad. Ya, kalau ada polisi, oh itu Hajar Aswad tuh. Ya, jadi jangan pusing, itu ngapain polisi di situ ya? Nggak ada kerjaan lah. Itu dia lagi jagain orang supaya nggak berebutan cium Hajar Aswad. Kemudian yang kedua ada lampu berwarna hijau, lebih gampang lagi. Ya, jadi sejajar dengan Hajar Aswad ada lampu yang berwarna hijau. Jelas ya Bu? Ya, maka nanti pastikan kita semua sudah sejajar dengan Hajar Aswad ketika kita mulai untuk tawaf. Apa yang dilakukan? Sama-sama kita akan membaca nanti dibimbing. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Sambil apa? Yang pertama memang disuruh sunnahnya kita mencium karena dulu Rasulullah mencium. Karena nggak mungkin juga kita cium, maka kita lambaikan. Mau dua tangan Bismillahirrahmanirrahim atau satu tangan silahkan. Ya, jelas ya Bu? Mau dua tangan atau satu tangan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau mau kita seperti ini nggak apa-apa, silahkan. Ya, karena memang ibaratnya kita mencium atau melambaikan kepada Hajar Aswad itu sebagai permulaan ya kita untuk memulai tawaf. Jelas sampai sini? Ya, makanya jangan sampai terlewat nanti. Takutnya Bapak Ibu bengong gitu kan, nggak tahu tiba-tiba cuma ikut-ikutan. Jangan. Artinya kita yang pertama sudah kita niatkan kita buat umroh. Ya. Dari awal dari atas pesawat kita sudah ngambil mikot, sudah niat. Ya, maka nanti di sini tinggal ibadahnya. Yang pertama tadi yaitu kita pertama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan apa aja silahkan Bapak Ibu baca. Ya, tasbih, tahmid, ya tahlil, mau istighfar, mau doa apapun silahkan. Ya, kebaikan untuk kita, kebaikan untuk keluarga, sahabat-sahabat kita semua. Minta, ya. Berapa putaran? Tentu ya Bapak Ibu semua. Nanti biasanya saya kurang tahu nanti ini seperti apa. Biasanya nanti rata-rata yang membimbing itu dia akan perlahan-lahan akan mendekat. Jadi kita muter sambil cari celah untuk bisa mendekat ke Ka'bah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lebih dekat, ya bisa mandang Ka'bah sambil berdoa, sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biasanya nanti putaran ketiga, ya kelima, keenam, kelima itu agak lebih dekat. Nanti ketika 6 akan lebih jauh lagi karena kita mau keluar. Ya, jadi 1, 2, 3 sampai 5 itu kita akan lebih mendekat. Biasanya seperti itu. Kalau memang di sini memungkinkan untuk kita mendekat, nanti kondisional saja. Nanti biasanya 6, 7 itu akan lebih menjauh karena kita mau keluar, mau melanjut kepada saat ini. Ya. Nah di sini sudah ada rukun yamani, Bapak Ibu udah doa apa aja diminta. Silahkan. Kalau mau baca yang ada di buku silahkan. Kalau nggak bisa bahasa Arab, mau bahasa Indonesia silahkan. Atau yang ditulis dengan bahasa Indonesia itu yang dilatinkan, silahkan baca apa saja minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini Rasulullah ajarkan kita. Ketika sudah nyampe rukun yamani, patokannya di sini sudah Hajar Aswad. Bapak Ibu di sana melihat ada lampu warna hijau, berarti sudah mendekat kepada Hajar Aswad. Ini rukun yamani. Doanya Rasulullah mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ya, Bapak Ibu semua udah minta apapun, ya kebaikan buat kita semua. Yang paling penting adalah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dirangkum sama Rasul. Dari tadi kita minta kepada Allah bermunajat, beristighfar, mohon ampun. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ya. Ya, setiap putaran.
Jadi setiap putaran kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Mulai lagi seperti tadi lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Terus ya baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Istighfar, ya doa sampai sini lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ya. Bagi yang laki-laki memang di tawaf putaran yang 3 itu, yang 3 awal disunahkan memang agak berapa bahasa kita tuh ya berlari celah atau jalan cepat, yaitu sunnah 3 kali putaran yang laki-laki. Ya agak cepat sedikit. Nanti setelah yang 3 baru jalan seperti biasa, ya sambil doa, istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang penting ya kita semua tadi jangan sekedar lisannya saja. Takutnya ibu kalau lisannya doang, tapi pikirannya hatinya kemana-mana. Ya, di sini baca, cuma di sini utang atau apa gitu kan, banyak urusan gitu kan. Jangan. Pokoknya bagaimana semua kita tautkan, ya sama-sama beristighfar, mohon ampun, berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Mudah-mudahan nanti misalkan pelan-pelan gitu Ustaz Fauzi ya, sambil berdoa di multazam. Bapak silahkan. Ya. Nanti setelah itu lanjut lagi. Ya. Karena tempat-tempat mustajab di multazam, kemudian juga nanti di Maqam Ibrahim, kemudian ada di Hijr Ismail. Nah, diperhatikan juga. Ini tawafnya kita melewati Hijr ya nggak boleh ngelewat nyelip di sini, potong jalan. Dan di sini juga biasa ditutup, dijagain sama askar. Ya, dijagain sama askar. Kalau nanti Bapak Ibu punya kesempatan, misalkan lagi tawaf sunnah itu tawaf kapan saja. Ya, lagi waktu luang minta, misalkan beberapa orang minta antri, Ustaz kita tawaf yuk. Kalian mungkin nanti bisa sholat di Hijr Ismail. Ya, mudah-mudahan ketika itu nanti lagi dibuka sama askarnya. Jadi ada waktu-waktu memang kita diperbolehkan untuk sholat di dalam Hijr Ismail. Itu sholat 2 rakaat. Ya, itu kalau selepas nanti udah umrah pertama. Ya, ini saya jelaskan sampai sudah 7 putaran ya Bu. Kita sampai situ tawafnya. Jelas ya. Jadi dimulai dari Hajar Aswad, kemudian nanti berhenti sampai 7 kali itu di Hajar Aswad. Kalau nggak sampai sini berarti tawafnya kurang, ya belum sah. Jadi tetap kita berhenti di Hajar Aswad. Jelas? Nah setelah itu baru ya ibu yang mau minum silahkan. Ya di situ kan ada air zam atau ibu bawa tupperware itu ibu minum silahkan. Yang penting setelah itu kita ada sholat sunnah umroh ya setelah tawaf tuh ya sholat sunnah tawaf. Nanti di sini ada yang namanya Maqam Ibrahim. Kita diperintahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Maqam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Yang kuning itu seperti apa? Ya kurungan, ya. Kalau misalkan nggak sejajar, kalau apa di mana saja yang penting di belakangnya Maqam Ibrahim ini. Nanti biasanya sudah ada tali-talinya, ya sama askarnya. Di sini yang biasanya buat laki-laki, di sana yang buat akhwat perempuan. Ya yang penting kita sholat setelah itu. Ya 2 rakaat, ya nanti dikomandoi, ya semua sholat, kemudian bermunajat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam hadis memang rakaat pertama itu baca surah Al-Kafirun. Ya, kemudian yang kedua baca surah Al-Ikhlas. Ya, bisa Ibu Al-Kafirun, Al-Ikhlas? Saya favorit biasanya Al-Ikhlas. Ya. Dan favorit. Ya. Niat, apa? Niat juga. Niat boleh. Niat sholat sunnah harus niat. Ya, kalau mau dilafalkan usolli sunnatul ihrami. Ya.
rakaat ini ya lillahi ta'ala. Ya kalau mau dilafalkan, kalau mau bahasa Indonesia silahkan, atau dalam hati juga silahkan. Ya bahwasanya saya sholat 2 rakaat, ya ihram itu bisa ihram bisa sunnah kalau umrah. Ya sholat dua rakaat sholat sunnah umrah. Lillahi ta'ala. Yang pertama baca surah Al-Kafirun, yang kedua baca surah Al-Ikhlas. Nah disitu jangan buru-buru, pokoknya santai saja. Yang minta yang banyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mumpung kita ada di depan Ka'bah, mumpung kita ada di tanah haram, di Masjidil Haram, mudah-mudahan doa-doa kita, hajat kita dikabulkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Misalkan tadi aus, ya sudah minum, kemudian sholat, kalau aus lagi minum lagi silahkan. Ya, karena memang sunnahnya air zam-zam itu minum sebanyak-banyaknya. Silahkan. Setelah sholat, ya kemudian doa, maka setelah itu kita menuju apa? Sa'i. Ya, kita ibaratkan nanti di sini sofa, kemudian di sana marwah. Jadi nanti diarahkan ya untuk segera menuju tempat sa'i. Ibu telah minum, udah istirahat, silahkan ya langsung menuju tempat sa'i. Ya, jadi tempat sa'i ini memang dia agak terpisah dari Masjidil Haram. Walaupun memang kita lihat bangunannya seperti menyatu. Ya, makanya wanita yang haid boleh ikut sa'i, tapi nggak boleh ikut tawaf di dalam Masjidil Haram. Artinya bagian mas'ah, jadi tempatnya namanya mas'ah, tempat sa'i. Ini terpisah dari bagian Masjidil Haram. Ya. Yang pertama kita akan menuju dimulai dari mana? Ya, sofa. Ya, makanya firman Allah mengatakan inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya, faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi kalau Bapak Ibu bisa baca itu sambil dibaca, yang memperbanyak talbiyah, tasbih, istighfar sambil baca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Bisa saya hafalnya inna sofa wal marwah doang, apa silahkan. Ya inna sofa wal marwah. Syukur-syukur ibu bisa hafal tuh. Ya karena nanti kita ketika menuju sofa wal marwah, ketika kita mau nanjak, jadi bentuknya agak nanjak. Ya makanya nanti di sini ada batu-batu yang masih asli. Ya, ibu mau injek, mau duduk silahkan itu sambil berdoa. Ketika nyampe sofa, sudah nyampe, doa dulu, cari yang namanya Ka'bah, menghadap Ka'bah. Jadi sebelum kita mulai untuk sa'i, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa aja silahkan ibu minta. Ya, kemudian nanti ketika sudah bergerak lagi, ya sama tadi sambil berdoa, tasbih, istighfar. Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di tengah-tengah ada yang namanya lampu hijau lagi. Ya, lampu hijau ada 2. Jadi tempat ini ya antara satu dengan yang 2 ini lampu hijau. Di situ yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Ya, nanti ada bacaannya tuh. Jadi apa? Teman-teman, ya Rabbi firli warham, ya wajbud dan sebagainya. Ya nanti sambil berlari kecil, kemudian ketika sudah sampai, ya kemudian lanjut lagi ke Marwah. Ya inna sofa wal marwah. Ketika mau naik lagi ke bukit Marwah, baca lagi. Ya inna sofa wal marwah min sya'airillah. Ya sudah nyampe, ibu mau berdoa lagi silahkan. Cari menghadap Ka'bah, berdoa lagi. Setelah itu turun lagi seperti tadi, yang memperbanyak doa, istighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu ketemu lampu hijau lagi, yang laki-laki narik lagi, begitu. Ya sampai 7 kali. Dimulai dari sofa, kemudian nanti berakhir di mana Bu? Nah,
Coba hitung, biar nggak keter, ntar keter lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, baiknya ke sofa. Coba lagi tempat awal lagi. 1, sana ya. 1, 2, 3, 6, 7. Marwah, marwah bu. Berarti konsen, ya. Seperti itu. Pokoknya 1 kali jalan itu sah. 1. Balik lagi 2. Ya, seperti itu. Tadi patokannya mulai di sofa kemudian berakhir di marwah. Ya, jelas? Ada yang tanyakan sampai sini? Ya, tadi takbir mau berdoa silahkan. Dari Bismillahirrahmanirrahim sambil doa. Yang berdiri cari Ka'bah. Jadi kan posisi kita memang agak jauh dari Ka'bah, makanya kita cari. Biasanya udah banyak orang yang menghadap Ka'bah sambil berdoa. Ya, jadi di situ Bapak Ibu tinggal menghadap Ka'bah, ngikutin. Tinggal bagaimana kita nanti bermunajat, ya tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian lanjut lagi. Silahkan. Boleh? Praktek? Ya. Oh iya sih. Kita mulai praktek ya Bu. Ya langsung. Ini kan pertama kita cari Hajar Aswad. Ya. Mau saya doang atau rame-rame? Silakan ya. Rame-rame. Harus sejajar dulu semuanya, pokoknya harus kumpul sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi nggak boleh agak di belakang. Nah, Hajar Aswad. Makanya tadi patokannya cari polisi, ya, sama cari lampu warna hijau. Jadi semua nanti akan berkumpul, ya, sejajar di sini. Ya. Kemudian kita sudah siap Bapak Ibu semua? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu, ya, atau kedua tangannya silahkan. Mau diulang lagi Bismillahirrahmanirrahim silahkan. Sambil mengecup, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cukup, ya. Menghadap ke Ka'bah, ke Ka'bah, ke Hajar Aswad. Kemudian kita mulai Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha Subhanallah, walhamdulillah, illallah, Allahu Akbar. Di situ ibu bapak baca apa, ya, silahkan minta apapun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika sudah melihat, oh di sana ada lampu hijau, nah di sini sudah ada rukun yaman, ya, baru kita mulai baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban. Diulang lagi sudah sampai, ya, di Hajar Aswad, mengulangi Bismillahirrahmanirrahim, ya, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu Akbar. Nah terus pokoknya kalau ada space kita untuk mendekat, nanti kita akan lebih dekat dengan Ka'bah. Ya, kita akan terus berdoa di sini Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kemudian baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Begitu diulang lagi. Ya, 7 kali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sholat 2 rakaat tadi. Ya, terus sampai 7. Tadi itu berapa? 2 ya. Dan 3 aja. Buru-buru ya. Enggak, lurus biasanya. Sana. Ya, diagonal ngikut ini. Sana dia nanti di sana. Iya, di mana aja. Dan itu sebelum datang ke Masjid Nabawi memang kita talbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, mau di sini mau labbaik Allahumma labbaik silahkan.
Boleh silakan. Ya, nanti jangan teriak-teriak aja gitu, mengganggu yang lain. Ya, keluar boleh keluar, artinya jangan terlalu keras. Ya berdoa sebenarnya ya Allah Maha mendengar ya, mau dikeluarkan silahkan. Nah, abdolnya memang kalau kata Imam Syafi'i itu kalau suara yang dikeluarkan, misalkan niat atau doa dikeluarkan itu jadi lebih khusyuk. Ya. Kalau memang itu bisa membuat diri kita lebih khusyuk, maka silahkan. Ya, tapi kalau misalkan kita cukup ya kita saja yang dengar gitu kan, dan itu bisa membuat kita lebih khusyuk, maka itu cukup buat kita. Jadi kalau misalnya kita harus dibaca agak sedikit keras, apa yang penting bisa kita diri kita ini bisa lebih khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh, makanya jangan ngikutin ini, ya. Nggak boleh. Ya. Betul. Untuk Bapak nggak nanya. Bukannya nggak boleh pakai celana Pak katanya. Saya mau berpuasa lagi di sana. Ya masker juga, yang perempuan pokoknya terbuka semuanya, masker lepas, ya, cadar lepas, ya, yang laki yang perempuan buka, kemudian telapak tangannya akhwat. Kacamata nggak apa-apa silahkan. Ya. Ada lagi? Ya, jadi nanti setelah tawaf udah selesai ya. Ini lagi. Mau sholat. Kalau itu nggak apa-apa, biar enak. Kita selipin lagi seperti awal. Nanti sa'i juga terserah. Ya kayak gini juga. Ya, seperti ini. Kita lari-lari seperti ini. Jadi nggak ada keharusan untuk dibuka yang kanan. Kalau sa'i. Ada lagi yang tanyakan? Ya, nanti kan dibimbing tuh, ya, sama Fauzi, ya. Niatnya adalah nawaitul umrata. Bisa kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, aku berniat untuk ibadah umroh, kemudian memakai ihram tadi sudah siap, kemudian niat ihram ikhlas lillahi ta'ala. Jelas Ibu? Bapak? Nah nanti kalau udah selesai umroh pertamanya, beda lagi niatnya kalau mau badalin. Ya, kalau mau badalin, kita kan udah gugur nih kewajiban kita yang belum pernah umroh, udah pernah satu kali Ustaz saya mau badalin ibu saya, silahkan. Niatnya gimana Ustaz? Nawaitul umrata an fulan. Nah fulan ini maksudnya namanya. An siapa? Nama ibu sebutin. Ya namanya di situ. Ya, sebutin namanya di situ. An Ibu Siti Rohimi misal. Binti siapa? Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi tinggal ditambahin namanya saja. Ya, kalau saya nggak bisa nggak hafal, ya udah pakai bahasa Indonesianya. Ya Allah saya niat umroh yang membadalkan pahalanya untuk ibu saya, ya ikhlas lillahi. Nah, jadi bedanya ketika niatnya saja. Nggak apa-apa silakan. Kalau usah hafal juga nggak apa-apa. Sebutin namanya saja, walaupun sudah meninggal. Boleh silakan. Buat sendiri nggak apa-apa silakan. Ya, makanya tadi saya bilang orang kalau udah biasa umroh udah kenal Medan, maka dia akan umroh sendiri nanti kedua bininya. Ya, ketika waktu santai nggak ketemu, di mana tuh si Pak Nurmannya? Oh lagi umroh. Padahal bininya nggak ikut, sama siapa tahu gitu. Tahu loh. Nah, kalau Pak Nurman suka jalan kan? Ya, nah. Nanti tinggal ngambil mikot biasanya di Tanah Im yang dekat itu, udah berangkat kita naik berapa rel kan? Nah itu nanti langsung Masjidil Haram langsung seperti itu. Ya, jadi di Tanah Im itu biasanya tadi kita sudah mandi dari hotel, kemudian kita menuju Tanah Im. Tanah Im tinggal kita wudu, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat sama seperti tadi.
kemudian kita ambil niat di sana, kemudian langsung ke Masjidil Haram. Nah, diulangin lagi seperti tadi, ya. Kemudian ini yang harus perhatikan Bapak Ibu semua. Biasanya nanti kalau Bapak Ibu lagi di Masjidil Haram pengen nyium Hajar Aswad, misalkan udah umroh nih, Ibu lagi ibadah, lagi tawaf sunnah, lagi sholat misalkan. Biasanya ada yang suka nawarin, kalau bahasa kita calo, ya, calo untuk nyium Hajar Aswad. Atau ketika tadi Hijr Ismail lagi dibuka, biasanya kalau kita lagi mendekat sini, kita mau sholat, ada aja, saya pernah ditawarin, ya, dia nawarin saya, Pak mau masuk Hijr Ismail, ya, sama saya aja. Pertama dia nggak bilang harganya. Nah, kalau orang nggak tahu, disangka ini mau nolongin bener, nggak bayar, ya, free. Ternyata kita udah bisa sholat, kita udah nyium, memang diantarin sama dia, dijagain. Nah, setelah itu nanti kita dimintain duit. Bisa sampai 500 berapa jadi? 500 real biasanya. Sekarang real berapa tuh? 1000. Nah, sampai ke hotel. Oh, ditemenin bener memang. Ditungguin, diantarin sampai ke hotel, dimintain. Pokoknya dia nggak bakal terima tuh. Nah, sindikat hati-hati. Saya pernah merasakan sendiri karena saya udah tahu, makanya saya nggak mau. Kalau aja nggak, saya nggak mau bilang. Nanti ibu pokoknya sama beramai-ramai berapa orang, kalau mau di sini bilang aja sama Ustaz Fauzi, coba bisa nggak kita sholat di Hijr Ismail? Misalkan bisa, itu hanya sunnah, ya. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya insya Allah mudah-mudahan ya Allah kasih nanti kesempatan yang lain lagi. Karena emang ini nggak pernah sepi. Ya, mau ibu tengah malam, mau pada subuh, selalu ramai. Saya pernah nemuin Masjidil Haram itu sepi habis haji. Habis haji orang pada pulang haji, umrah ditutup. Belum ada mulai umrah. Terus sepi tuh. Kita tuh nyium Hajar Aswad berbaris di sini. Kayak ngeliger, kayak ular. Masih tetap, tapi lumayan sepi. Kalau nggak ditutup kan, masih haji, masih umroh, itu semua berjubel di sini. Nah, ini orang akan padat di sini. Jadi orang akan berebutan untuk nyium Hajar Aswad. Nah, itu harus diperhatikan, jangan sampai gara-gara kita mau nyium, ya, kita sampai nyakitin saudara kita. Ya, karena tadi haji umroh fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nggak boleh berkata-kata yang kotor, yang keji, ya, berbuat yang nggak sepantasnya, ya. Kemudian jangan sampai kita berkelahi di tanah haram. Jelas ya semua. Pokoknya nanti diperhatikan, jangan mau ditawarin untuk ada calon nyium Hajar Aswad atau sholat di Hijr Ismail di sini. Jadi di dalam kita bisa masuk sini, kita bisa sholat di sini. Memang sunnah. Tapi kalau rame, ya, Bapak Ibu perhatikan juga keselamatan kita semua. Jelas sampai sini? Jelas insya Allah ya. Nah, setelah itu tadi kita sa'i yang menuju yang Safa. Ya, kita baca inna Safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, udah nyampe nyari Ka'bah, bisa dipimpin nanti. Cari Ka'bah, kemudian berdoa. Kita menghadap Ka'bah. Doa lagi minta. Pokoknya perbanyak doa, munajat, istighfar, ya, di tanah haram dalam ibadah umrah ini. Ya, setelah doa baru kita turun. Jadi agak turun ya. Tempatnya. Kemudian kita baca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu mau baca istighfar silahkan. Ayo silahkan Bapak Ibu.
Alhamdulillah, la illallah. Nah, nanti ada lampu hijau nih, ya, lampu hijau. Ya, yang laki-laki agak berlari kecil, ya, tetap jalan biasa, ya, mengimbangi lah istilahnya. Kalau kita agak lari-lari kecil, ya, sampai ketemu lampu hijau berikutnya, ya, Rabbighfir, ya, warham, wajibun, muwatakarram, dan sebagainya, seterusnya. Ya, Rabbighfir, warham, mau baca Rabbana atina fid dunya, silahkan. Ya, sama seperti tadi, rukun yamani ke hajar jadi tempat-tempat yang tadi yang kita sambil lari, kalau mau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, udah selesai lampu yang kedua, jalan seperti biasa lagi menuju Marwah, ya. Jadi tempatnya ngelandai begini. Nah, jadi kita kalau mau naik bukit seperti kita biasa naik bukit, ya, agak naik ke atas. Kemudian di sini sudah ada Marwah, sama ada batu-batu juga. Jadi batu-batu asli. Ya, masih ada, bisa kita duduk, bisa berdiri sambil bermunajat. Ya, cari lagi Ka'bah. Berdoa, ya sudah berdoa, kemudian terus diulangi lagi seperti tadi. Ya. Sampai 7 kali. Sama, lampunya tetap kita berapa kali itu kita tetap lari-lari. Seperti itu. Jelas? Bapak Ibu? Ya, kalau misalkan Ustaz udah kebelet nih tadi udah lama, nggak apa-apa. Tungguin bilang. Jadi kalau mau pipis, mohon maaf, jangan ditahan-tahan. Bilang sama mutawifnya, pembimbingnya, Ustaz saya mau pipis, tadi ditungguin. Ya, artinya jangan ada yang ditahan, takutnya nanti malah jadi penyakit. Ya, jadi kalau mau pipis bilang aja, nanti jamaah semua nungguin. Daripada nggak bilang nanti beleberan, ya repot lagi semuanya. Ya. Ya, hati-hati. Pokoknya bilang aja nggak apa-apa, nanti ditungguin. Ya Ibu setelah buang air kecil kemudian wudhu lagi. Kalau mau wudhu ya mudah wamatul wudhu, menjaga wudhu silakan. Nanti lanjut lagi. Ya nggak mesti harus ngulang dari awal lagi nggak. Ya. Atau tadi misalkan ketika sa'i, masuk waktu sholat. Lagi tawaf masuk waktu sholat. Nggak apa-apa sholat dulu. Ya kita sholat bareng-bareng jamaah. Kemudian nanti setelah semua selesai sholatnya baru kita lanjutin lagi, ya, tawaf atau sa'inya. Ya, tempat kita bergeraknya di mana? Ya, di situ. Ya, kita berhentinya di mana? Misalnya sudah qomat nih, qomatnya di sini, ya udah di situ. Nanti mulai lagi dari situ. Jadi disempurnakan, baik tawafnya maupun sa'inya. Karena memang memakan waktu yang cukup lama. Ya, makanya ibu kalau misalkan bisa bikin umroh sampai 5 itu mantap, kuat. Biasanya kalau bujangan Pak Norman biasa kuat, dia sendiri aja ngacir, gitu kan. Kalau ngajak dirinya kan susah. Lemah yuk, apa sih katanya. Ribet. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tadi umroh pertama sudah selesai. Ya, kemudian nanti ada umroh kedua. Ya ikut semua. Yang 3 katanya opsional. Ya, mungkin ada yang mau ikut, ada yang enggak, silahkan. Yang penting kita tadi fastabiqul khairat Bapak Ibu semua. Ya. Nah setelah 7 baru sudah sampai di mana tadi terakhir? Marwah. Udah kita doa, ya, minta sama Allah. Setelah itu dan baru kita tahallul. Ya, nyukur. Ya. Laki-laki beberapa helai aja kalau mau dibotak, ya, misalkan ada juga yang bawa mesin cukur gitu kan, yang Hasan itu dicukur di situ temannya. Ya, kalau mau nanti orang Pakistan banyak, yang penting di situ dicukur dulu berapa helai gitu kan. Yang perempuan juga silakan nanti ibu saling mencukur rambutnya. Berapa saya lupa, 15 sampai 20 real gitu. Ya. Gitu kalau mau cukur nanti ada Pakistan banyak teman-teman. Di situ silahkan. Yang penting tadi tahallul. Nah udah tahallul, udah selesai rangkaian umroh kita. Mudah-mudahan ya umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah setelah itu udah ya balik lagi ya, karena umroh pertama ya mungkin dapat capek ya, letih perjalanan dari Indonesia dari Hongkong. Ya, nanti persiapan untuk
Yang hari kedua itu ya umroh kedua, kemudian nanti ada city tour, ya ada ziarah, ya nanti akan diajak Bapak Ibu semua yang mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sekitar Ka'bah, sekitar Makkah, Makkahul Mukarramah. Sampai situ. Jelas sampai sini insya Allah Bapak Ibu semua? Ya, kita lihat ini ada beberapa tempat. Ya. Baik Bapak Ibu semua, yang penting jaga kesehatan, kemudian jangan sampai telat makan. Walaupun makanannya nggak enak, makan aja. Ya, dan jangan pakai dibilang, Pak makanannya nggak enak, jangan. Jangan sampai kita menghina makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di tanah haram, Pak makanannya nggak enak, jangan. Hati-hati kita punya mulut. Ya, kalau kita nggak suka makanannya, tetap aja kita makan. Ya, tetap kita nikmatin. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita dikasih sehat walafiat. Ya, karena banyak orang walaupun cuma seminggu tapi dia sono sakit, nyampe sono sakit. Enak nggak Bu? Mana kita bayar mahal, ya waktu cuma seminggu tapi jatuh sakit nggak bisa ibadah. Nah itu hati-hati. Pokoknya ibu silahkan perbanyak ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nanti di Masjid Nabawi ada yang namanya Raudhah lagi. Ya nanti bareng-bareng di situ sholat di Raudhah. Raudhah itu antara kuburnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ada kelihatan ya Bu, kelihatan nggak? Itu ada bukit sofa, ya ada batu-batunya. Jadi batu-batunya masih ada supaya kita bisa melihat memang di situ adalah bukit ya. Nah, Multazam tuh di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah ini adalah pelataran Masjidil Haram. Karena itu Hijab Ismail tuh, ya pada berebutan. Ya, ini orang pada berebutan nanti. Yang mudah-mudahan ibu bapak bisa sholat di sini. Ya. Nah, ini Multazam, ini bukit sofa, kemudian marwah juga mirip seperti ini. Kalau sekarang sudah agak sedikit ya batu-batunya, karena sudah di keramik semuanya. Ya hanya sebagai tanda saja. Nah ini makom Ibrahim yang seperti kurungan tadi. Nah ini ada Jabal Nur, ya nanti umroh yang kedua. Setelah itu juga nanti ada city tour, ya jalan-jalan, ya ziarah ke Gua Sur, ada kuburan Jannatul Ma'la, ya ada tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ada Jabal Rahmah, ya nanti Bapak Ibu akan diajak ke sini. Ya tempat orang wukuf, ya di Arafah ada Masjid Namirah, ini Masjidil Haram, ya tempat kita melaksanakan ibadah haji. Yang penting kita bisa ziarah dulu, kita melihat dulu. Mudah-mudahan nanti kita juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk bisa ibadah haji. Ini Masjid Siti Aisyah, ya Tan'im. Tadi tempat kita ngambil mikot. Ya kalau misalkan ibu tadi mau umroh yang kedua, nanti tinggal ke tempat ngambil mikot dulu, ambil niat gitu, sholat dulu, kemudian ambil niat, baru umrah lagi, ya seperti itu. Nah ini Masjid Nabawi, ya pokoknya gunakan kesempatan ibu mumpung ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, karena ada aja, nggak usah capek, nggak usah ke sana, nggak usah sholat berjamaah di sana, jangan. Kapan lagi?
Ya, ibu bisa sholat di Masjidil Haram, balasannya berapa bu pahalanya? Ya 1.000, ya 100.000, 100.000. Kalau Masjid Nabawi 1.000. Nah, Masjidil Haram 100.000, Masjidil Nabawi 1.000 kali dibalas oleh Allah, Masjidil Aqsa itu 500. Ya, 3 masjid itu yang dimuliakan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan mentang-mentang ntar pulang ke Hong Kong, ke Indonesia nggak mau sholat. Ya pahala saya udah banyak saat tadi, udah di Masjidil Haram udah dapat 100.000, saya berapa kali sholat tuh. Udah banyak, nggak usah sholat di sini. Nah itu hati-hati. Tadi lagi-lagi haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, setelah pulang dia jauh lebih baik lagi. Bukan sekedar rukun wajib umrahnya dilaksanakan, tapi ada efeknya, ada bekasnya. Itu tanda-tanda umrah kita mabrurah. Amin ya robbal alamin. Nah ini pemandangan Masjid Nabawi, ya, Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nanti di sini raudhah nih Bapak Ibu semua. Ya, ada mihrab atau mimbar Nabi. Kemudian di sampingnya itu ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua disebut dengan raudhah. Nah ini juga kita sholat di sini 2 rakaat. Ya Bapak Ibu mudah-mudahan nanti biasanya memang kalau sekarang sudah ada tasrehnya, jadi sudah dijadwalin. Ya, ada jadwalnya kapan ke raudhah, jadi lebih enak. Nggak usah kita berebutan, tapi memang sudah dijadwal. Jadi nanti berdoa, sholat di sini, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sini adalah salah satu tempat yang mustajab, ya tempat doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu. Baik Bapak Ibu semua, nanti kalau ada yang tanyakan bisa dihubungi kita. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Ada dalam majmu'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمد